今日必是老子灭的又如何？不然全灭。怎么办？放我们一条生路！我不要死啊！难道他是师傅说的堕魔？哎，今天又能大饱口，你们不过是我豢养的口粮，这可是我为你们选的地方啊！养了你们这么久，也到了。该怎么折磨他？才会有翻胸的打败我？不错，烧光。死。 Halo guys, welcome back to Kubi Movie. Dan 2 hari menjelang hari kemerdekaan 17 Agustusan nih guys. Hari Selasa, kita bakal melanjutkan 2 Tonghua kesukaan kalian, Dewa Suyang dan Lord Lingfeng. Mantap nih. Jadi guys, di part 53 episode 55 Lian Shishwanian, kita semua bakal melihat Lord Suyang dengan kekuatan super dewanya menekan para iblis sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi bakal ada hal yang sedikit mengejutkan nanti nih guys, di mana kemunculan iblis kuat yang berasal dari alam atas. Ternyata itulah iblis yang dicari-cari oleh Suyang nih. Mantap. Akhirnya Suyang itu bakal melawan musuh dari alam atas yang lumayan kuat guys. So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat perebutan mahkota Kaisar Iblis pun dimulai, di mana ketiga tetua agung iblis itu tidak senang agar sang putri iblis yang sekarang itu menjadi sang kaisar baru, sehingga terjadilah sedikit pemberontakan. Mereka sampai menggunakannya namanya kristal ajaib supaya daya pengaruh dari cincin jiwa itu tidak bisa mencapainya guys, sehingga hanya ada pertarungan antar mereka. Sungguh sengit, tapi tidak disangka tidak hanya ketiga tetua saja yang mengkhianati si ratu. Ternyata penjaga kepercayaannya juga mengkhianati si ratu, yaitu Jiang Shuang guys. Kacau ini. Tapi tidak lama dari itu Suyang dan kawan-kawannya pun datang. Mereka datang langsung menghancurkan mahkota ras iblis guys. Membuat para tetua iblis auto murka dan ingin menyerangnya. Lantas gimanakah pertarungannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 谁要灭我的凌寒寺？ Tentu tindakan Suyang memancing keributan massal. Tapi Suyang menunjukkan kekuatannya sekali injakan kaki, maka satu nyawa juga melayang. Sungguh mengerikan. Nampaknya sang tetua agung iblis Tong Hui tidak takut. Dia malah mengancam balik, bakal menghabisi Suyang dan menghina-hina dirinya. Berani banget ya. Suyang pun membalas. 今日必是老子灭的又如何？ 不然全灭。 Katakan atau semuanya bakal dia hilangkan dari muka bumi. Suyang pun bertanya, di manakah iblis yang jatuh dari alam atas bersembunyi? Tong Hui tidak peduli dan seakan-akan tidak tahu. Dia mengeluarkan kekuatan iblis yang membuat aura iblisnya meningkat sampai 2 kali lipat. Ini sungguh teknik yang cukup mengerikan ya. Tong Hui juga tidak mau menjawab semua pertanyaan Suyang. Dia segera menerjang dengan senjatanya, sehingga tuar. Sungguh disayangkan, walaupun sudah full power dari Tong Hui, masih tidak bisa menembus pertahanannya Suyang guys. Sampai-sampai dia penasaran, siapakah Suyang satu ini? Segera Suyang menangkap Tong Hui dan dia ambil kristal ajaibnya. Setelah diambil, langsung dihancurkan. Tentu kesaktian Suyang mengeluarkan kristal ajaib dari dalam tubuh seorang tetua agung begitu mudah, membuat mereka semua merasa ngeri. Kuat sekali. Tapi guys, kehancuran kristal ajaib itu juga menghilangkan tubuh Tong Hui dari sana menjadi debu. Suyang pun mengatakan,
Karena sudah begitu berani menyentuh barangnya, maka tempat di sini pun sudah tidak diperlukan lagi alias bakal dia hancurkan. Tentu si ratu yang melihat kehebatan Suyang juga jadi penasaran. Siapakah orang satu ini? Dan datang dari mana coba? Suyang mengeluarkan kekuatannya guys. Memunculkan badai petir mengerikan dari atas langit. Dari situlah semua orang dari ras iblis langsung memohon agar diampuni. Mereka tersiksa meminta diberi kesempatan untuk hidup. Si ratu memohon agar menghentikan aksi kehancuran ini. Semua anak buahnya ras iblis mohon diampuni karena mereka tidak bersalah. Yang bersalah adalah ketiga tetua agung iblis yang sudah berkhianat. Suyang terus mengeluarkan kekuatan mengerikannya. Tidak ada satu orang pun dari ras iblis yang bisa berdiri guys. Tapi pada akhirnya kekuatan itu pun dihentikan karena melihat sang ratu yang memohon dengan begitu tulus. Suyang pun cukup penasaran akan cincin yang dipakai oleh sang ratu. Si ratu mengaku itu adalah pemberian teman lama sang ayah dan ayahnya memberikan kepada dirinya. Saat diperhatikan lebih jauh, Huixin bisa tahu guys kalau cincin itu adalah pemberiannya Patriark Huizi karena mengandung sedikit kekuatannya. Dari situlah Suyang bisa mengetahui kalau sang iblis jatuh dari alam atas yang menghabisi Patriark Huizi itu bersembunyi di dalam guys. Suyang pun langsung menyuruhnya untuk keluar. Awalnya tidak ada jawaban, nggak ada pilihan. Cara pemaksaan pun digunakan dan tuar. Bener aja guys. Di dalam sana ada iblis dari alam atas yang muncul. Kita panggil sebagai Tomo ya guys. Tentu Tomo merasa terkesan. Ada orang dari alam bawah yang bisa merasakan nafasnya di sini. Huixin ingin maju melawannya langsung dihentikan oleh Suyang. Bahkan Ting Feng yang sempat percaya diri ingin melawan iblis satu ini pun ditarik mundur juga guys. Soalnya Kong yang bisa merasa kalau iblis satu ini berbeda dengan iblis-iblis yang pernah mereka lawan sebelumnya. Sungguh mengerikan dan cukup berbahaya. Si ratu tentu penasaran kenapa iblis satu ini bisa bersembunyi di tempat mereka coba. Justru kebalikan guys. Ternyata inilah tempat yang dipilih oleh Tomo untuk bersembunyi. Dan mereka para ras iblis dibawanya ke sini untuk dijadikan makanan dalam memberikan diri. Selain itu, kristal ajaib sebenarnya juga merupakan pemberian iblis satu ini. Makanya bisa digunakan untuk menangkal kekuatan dari cincin sang ratu. Oh, Mimi ngerti nih. Sedikit penjelasan ya. Alasan kenapa Suyang bisa tahu ada iblis yang jatuh di sini. Jadi guys, cincin yang dipakai sang ratu adalah pemberian biksu Huizi. Nah, cincin itu mengandung kekuatan Buddhisme yang bisa menekan kekuatan iblis. Cincin itu juga awalnya ditakuti oleh sang iblis jatuh karena kekuatan Buddhismenya yang kuat. Itulah alasan kenapa Kaisar Iblis terdahulu sangat menghormati Biksu Huizi kan? Karena si Biksu Huizi sudah berjasa membantu mereka melawan iblis jatuh ini guys. Makanya Suyang bisa tahu ada iblis jatuh di sini karena cincin itu pemberian dari Biksu Huizi ya guys. Namun karena harinya sudah tiba untuk panen, Tomo pun mulai menyerap jiwa dari sang tetua ketiga, dijadikan sebagai gumpalan jiwa ke dalam kristal ajaib dan dia serap. 今天又能大饱口，你们不过是我豢养的口粮，这可是我为你们选的地方啊！养了你们这么久，也到了。 Tapi Tomo masih merasa ini belum cukup karena masih terlalu lemah daripada Kuman beserta Shifu yang pernah dia serap sebelumnya. Jadi Kuman dan Shifu adalah nama kedua orang tuanya Qiang Shuang guys. Nah, sekarang terungkap kalau Tomo lah pelaku utama yang menghabisi kedua orang tuanya.
bukan para biksu. Chiang Shou yang murka langsung segera menyerang, tapi apa daya, si iblis jatuh terlalu kuat. Segera Chiang Shou juga dia serap ke dalam tubuhnya guys. Wadidaw. Merasa masih tidak cukup, semua anggota ras iblis pun diserap olehnya. Kacau ini. Bahkan si ratu sekalipun ikut dia serap jiwanya. Sudah 10.000 tahun lebih Tomo bersembunyi, akhirnya dia bisa keluar juga nih, menunjukkan sosoknya ke hadapan dunia dan menyerap jiwa sesuka dirinya. Namun apakah betul demikian? Segera Su Yang bertindak dan mematahkan kakinya guys. Nggak cukup, bahkan dia ledakan sampai buntung guys. Wadidaw. Kesaktian Su Yang membuat Tomo auto bertanya-tanya, siapakah kalian ini? Barulah Ting Feng memperkenalkan kalau leluhur satu ini berasal dari sekte Tianlan yang tidak tertandingi. Tapi perlahan kakinya ternyata bisa bergenerasi guys. Dirinya bahkan sempat kaget mendengar namanya sekte Tianlan. Melihat pemulihan begitu cepat, Su Yang pun mengeluarkan meteor raksasa di atas langit. Gile. Ini dia pengen ngetes guys. Cepatan mana nih? Tubuhnya hancur atau tubuhnya regenerasi? Tapi Lord kita memastikan satu hal, karena sudah begitu berani menyinggung sekte Tianlannya, maka sama saja dengan kematian. Tomo yang ketar-ketir terus memohon agar diampuni. Udah telat ya guys. Meteor raksasa dari atas langit pun dilancarkan. Sang ratu yang bangun melihat itu langsung memohon agar dihentikan, karena serangan ini bisa-bisa menghancurkan sekte iblisnya guys. Tapi tiba-tiba tuar, cincin miliknya mulai aktif membuat meteor itu sempat terhenti sebentar dan berakhir hancur. Ditambah mereka berdua yang diteleportasikan ke dalam cincin. Kehilangan si guru dan sang ratu Luo Chen tentu membuat mereka bingung dong. Ternyata di dalam cincin itu ada sebuah formasi teleportasi khusus, di mana ketika nyawa pemiliknya terancam, maka formasi itu bakal aktif. Harusnya dengan kehebatan Su Yang, nggak ada yang perlu mereka khawatirkan. Sementara Hui Xin yang murka, karena akhirnya dia bisa bertemu dengan iblis dari alam atas yang sudah melukai Patriark Huizi kesayangannya guys. Ini sungguh murka besar ya. Lantas, gimanakah pertarungan mereka berdua nih? Hui Xin melawan iblis yang jatuh Tomo. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 54 episode 56 Lian Shi Shuangnian 100,000 Years of Refining Qi. Jadi guys, nanti Su Yang dan si ratu itu bakal terbawa ke sebuah tempat. Di sana dipenuhi oleh dinding es kaca. Tapi di tengahnya ada sebuah monumen dengan tubuh yang tertancap sebuah pedang khusus. Si ratu yang mencoba mengambilnya, namun tidak disangka ada monster yang tersembunyi di sana, yaitu sebuah gorila es raksasa yang super kuat, bakal bertarung melawan Su Yang guys. Namun hal mengejutkannya adalah ada sosok iblis yang jauh lebih kuat daripada Tomo. Itu tersegel di dalam sini guys. Wadidaw. Selain itu nanti si ratu bakal bertemu dengan seseorang yang seakan-akan dia kenal nih. Siapa ya? Apa jangan-jangan ayahnya kali yang tertinggal di sini? Bisa jadi sih. So kita bakal menanya lagi di part 54 episode 56. Dia bakal rilis lagi di hari Sabtu pagi ya guys. Satu hal yang pasti, cuman di sini nih, Kobe Movie. Thank you buat guys semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimon pamit undur diri dulu.
kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.